Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, kita akan mempelajari dan melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu mempelajari sifat-sifat alkana. Terus kita lanjut ke sumber-sumber senyawa alkana. Pada pembahasan ini kita akan belajar mengenai sebelumnya juga kita sudah bahas mengenai tata nama senyawa alkena dan alkuna. Nah, sekarang kita akan membahas juga mengenai suatu bahasan yang kita sebut sebagai isomer geometri alkena. Nah, alkena secara umum itu memiliki rumus umum CnH2n. Jadi kalau misalnya kita ambil senyawa alkena dengan atom C sebanyak 4, maka hanya itu adalah 2 dikali 4. Berarti senyawa tersebut adalah C4H8. Nah, senyawa dengan rumus molekul C4H8 itu sangat banyak. Dan bahkan lebih dari 1. Nah, peristiwa ini kita sebut sebagai isomer. Jadi isomer itu adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama, tetapi dengan rumus bangun atau rumus struktur yang berbeda. Ya, kita contohkan atom C yang sebanyak 4, di mana pada atom C nomor 1 itu terikat atau ada ikatan rangkapnya karena senyawa alkena. Nah, di sebelah sini kalau kita lengkapi, berarti di sini ada 2H, di sini ada 1H, terus di sini ada 2H, di sini ada 3H. Nah, ini adalah senyawa dengan rumus molekul C4H8. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4. Terus hanya ada 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. Tambah 3, 8. Berarti rumus molekulnya adalah C4H8. Nah, sekarang kalau ikatan rangkapnya kita pindahkan ke tengah. Berarti kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, di sini kurang 3 atom H, di sini kurang 1 atom H, di sini kurang 1 atom H, di sini kurang 3 atom H. Nah, ini juga rumus molekulnya adalah C4H8. Ya, kita hitung C-nya ada 4, hanya ada 3. 3 tambah 1, 4. Tambah 1, 5. Tambah 3, 8. Berarti dua senyawa yang berbeda ini ternyata rumus molekulnya sama, C4H8. Nah, ini semuanya rumusnya lurus atau rantainya lurus. Nah, bisa juga C4H8 itu bentuknya seperti ini. Jadi C mengikat C dengan ikatan rangkap, terus di sini sebelahnya C lagi, terus ada yang ke bawah. Nah, kalau kita lengkapi di sini sudah terikat 2, berarti sisa tangan yang bisa dimasuki oleh atom H adalah 2. Di sini sudah pas, sudah cukup 4 tangan. Di sini sisa 3, di sini kurang 3. Nah, kalau kita hitung, di sini C-nya ada 4, hanya ada 2, 2 tambah 3, 5, tambah 3, 8. Ya, 3 rumus ini, rumus struktur ini atau rumus bangun ini, rumus molekulnya hanya 1, yaitu C4H8. Nah, peristiwa ini disebut sebagai isomer. Jadi, saya ulang, isomer itu adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama, tetapi rumus bangunnya berbeda. Ya, sebagai informasi, senyawa alkena itu kalau kita gambarkan di dalam bidang 3 dimensi, itu bentuknya memang datar ya, jadi seperti ini. Jadi bentuknya datar. Nah, beda dengan yang tunggal. Kalau yang tunggal itu bentuknya tidak datar lagi ya. Jadi seperti ini. Jadi membentuk ya kalau di matematika. Jadi dia sudah tidak datar lagi. Kalau dia ikatannya tak jenuh atau rangkap, maka kalau kita gambarkan di bidang 3 dimensi bentuknya akan planar. Tetapi kalau dia tunggal, bentuknya itu
tidak lagi planar ya, atau datar. Nah, senyawa ini kalau kita gambarkan dalam bidang 3 dimensi, yang menjadi bidang datarnya adalah ikatan rangkapnya. Jadi atom C yang berikatan rangkap itu sebagai bidang datarnya. Ya, kita gambarkan. Jadi di sebelah kanan itu mengikat atom mengikat gugus CH2 CH3 atau etil CH2 CH3, terus yang di sebelah kirinya itu mengikat gugus H. Jadi H, terus yang di bawah H juga. Ini kan ada 2 H, berarti 1, 2. Terus di sebelah kanan bawahnya itu H, berarti H. Nah, kalau yang senyawa ini kita gambarkan di bidang 3 dimensi, bentuknya yang menjadi bidang datarnya yang ini. Jadi, ini, terus di sebelah kanan atas itu terikat CH3. Ya, terus di sebelah kiri itu mengikat H. CH3 ya, ini CH3. Terus yang di sebelah bawahnya mengikat H. Jadi di sini H, di sini juga mengikat H. Nah, kalau senyawa ini kalau kita gambarkan dalam bidang 3 dimensi, yang menjadi bidang datarnya ikatan rangkapnya juga. Nah, di sebelah kanan atas itu mengikat CH3. Di sebelah kiri itu mengikat atom H. Di sebelah kiri bawah itu mengikat H juga. Dan di sebelah kanan bawah mengikat CH3. Jadi mengikat CH3. Kemudian kalau misalkan ada bentuk seperti ini, yang menjadi bidang datarnya adalah C yang berikatan rangkap, terus di sini mengikat, di sebelah kanan mengikat A, di sebelah kiri mengikat A juga, di sebelah kiri bawah mengikat B, sebelah kanan mengikat B. Nah, ini kan bentuknya mengikuti pola dari senyawa ini. Jadi unsur yang sama itu letaknya bersebelahan. CH3 bersebelahan dengan CH3. Jadi mengikuti bentuk dari struktur yang ini. Nah, kalau posisi dari unsur, ya kita di sini misalkan sebagai unsur A dengan unsur B cabangnya, di mana cabang yang sama itu letaknya bersebelahan, itu posisinya disebut sebagai, jadi senyawa ini kalau sudah seperti ini, berarti dia memiliki yang namanya isomer geometri. Jadi dia kalau sudah ada dua senyawa yang berbeda, jadi A dengan B ini kan senyawa yang berbeda, atau kita tulis contohkan CH3 dengan H adalah gugus yang berbeda, maka dia pasti memiliki isomer geometri. Nah, kemudian kalau cabang yang sama itu letaknya bersebelahan, maka itu disebut sebagai posisi cis ya, tapi kalau kita gambarkan dulu yang sebelah sini. Nah, di sini kalau misalkan di sini kan bersebelahan. Bagaimana kalau misalkan A-nya diletakkan di bawah? Di sini mengikat B, di sebelah kiri atas mengikat A, terus di sebelah kiri bawah mengikat B, sebelah kanan bawah mengikat A. Nah, posisi yang ini dengan posisi ini kan letaknya berbeda. Kalau yang di sebelah sini letak gugus yang sama itu bersebelahan. Tapi kalau yang di sini gugus yang sama itu sudah berseberangan. Nah, posisi kalau bentuknya seperti ini itu dinamakan sebagai posisi cis. Nah, kalau dia posisi berseberangan itu disebut sebagai senyawa trans. Nah, berarti kalau kita ya beri nama senyawa ini, ya ini kan kalau kita gambarkan secara datar bentuknya seperti ini.
kalau kita gambarkan secara lurus. Ini namanya karena atom C terikat pada atom C nomor ikatan rangkap terikat pada atom C nomor 2, berarti namanya adalah 2 butena. Nah, ini juga senyawa 2 butena. Ya, senyawa 2 butena, tapi posisinya adalah posisi cis karena gugus yang sama letaknya bersebelahan. Nah, kemudian yang senyawa ini itu juga adalah senyawa 2 butena, tapi posisinya adalah posisi trans. Berarti kita namakan trans 2 butena. Lalu kalau ada senyawa yang lain ya, atau kita lihat dulu titik didihnya. Titik didih dari cis 2 butena itu sebesar 3,7 derajat Celcius. Terus trans 2 butena itu titik didihnya 0,8 derajat Celcius ya, karena titik didih dari dua senyawa ini berbeda, maka senyawa ini bukanlah senyawa yang sama meskipun rumus molekulnya sama-sama C4H8 ya. Jadi kalau ada dua senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi titik didihnya berbeda, itu bukan senyawa yang sama lagi. Jadi cis 2 butena dengan trans 2 butena adalah dua senyawa berbeda. Ini dibuktikan dengan titik didihnya yang juga berbeda. Nah, kalau ada senyawa, kita ambil yang ini. Ini kan kita ketahui bersama bahwa bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan di dalam struktur ini ada 3 senyawa yang gugus yang berbeda, misalkan di sini mengikat senyawa lain. Kita lihat di sini mengikat B, terus di sebelah kanan mengikat A, sebelah kiri mengikat B, sebelah kanan bawah mengikat X. Jadi X ini adalah unsur lain yang masuk ke dalam senyawa tersebut. Kita contohkan misalkan di sebelah kanan itu mengikat CH3, terus di sebelah kanan atas mengikat H, sebelah kanan bawah mengikat CH3, sebelah kiri bawah mengikat etil atau CH2CH3. Nah, ini sudah terikat 3 senyawa yang berbeda atau 3 gugus yang berbeda. Ada H, ada CH3, ada CH2, CH3. Nah, kalau sudah ada 2 atau lebih gugus yang berbeda, ya pasti dia akan memiliki kemungkinan untuk berisomer secara geometri. Ya, kalau ada senyawa lain seperti ini, di sini mengikat CH3. Di sebelah kiri mengikat Cl, sebelah kanan bawah mengikat fluor, di sebelah kanan bawah mengikat OH. Ini sudah ada 4, jadi semuanya berbeda. Ada Cl, ada F, ada CH3, ada OH. Ya, sudah pasti dia akan memiliki yang namanya isomer geometri. Bisa jadi dia adalah cis, dia bisa memiliki cis, dia juga bisa memiliki trans. Kemudian kita lanjut. Ya, kalau alkana memiliki sifat-sifat, alkena dan alkuna juga, ya pasti juga memiliki sifat. Ya, di mana sifat alkena dan alkuna ada 2 juga. Yang pertama ada sifat fisik, dan ada juga sifat kimia. Sifat fisik alkena dan alkuna itu yang pertama sama seperti alkana. Jadi semakin besar massa molekul relatif suatu senyawa, maka titik didihnya juga akan semakin besar. Kita ambil contoh senyawa alkena C3H6. Kita bandingkan dengan C4H8. Nah, 2 senyawa ini ya pasti MR-nya berbeda. Kenapa? Karena ada yang 4, ada yang 3. Hanya 6, hanya yang di sebelah kanan 8. Nah, kalau kita jumlahkan antara ARC dengan ARH yang di sebelah kanan dengan di sebelah kiri, ya jelas lebih besar MR yang di sebelah kanan. Ya, berarti MR
C4H8 atau C3H6 ya pasti lebih kecil daripada MrC4H8. Ya, kenapa? Karena bisa dilihat dari C-nya ada 4, di sini cuma 3. Otomatis yang lebih besar MR-nya adalah C4H8. Ya, karena seperti itu berarti titik didih dari C4H8 jauh lebih besar daripada titik didih C3H6. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian kalau senyawa C4H6 dengan C5H8. Ya, C4H6 itu adalah senyawa alkuna. C5H8 juga adalah senyawa alkuna. Yang mana yang lebih besar titik didihnya? Yang kiri atau yang kanan? Nah, kalau kita hitung massa molekul relatifnya jauh lebih besar C5H8. Berarti titik didih yang C5H8 jauh lebih besar daripada titik didih C4H6. Jadi sifat fisik pertama adalah massa molekul relatif semakin besar, titik didih juga akan bertambah besar. Kemudian yang kedua, kalau kita gambarkan, misalkan ada senyawa, kita gambarkan senyawa alkena, dengan 5 atom C, di sini kalau kita isi kurang 2, di sini kurang 1, terus di sini kurang 2, di sini kurang 2, di sini kurang 3. Nah, kalau kita, ini kan rantainya lurus ya, kalau kita bandingkan dengan rantai yang tidak lurus, ya, ini kan namanya satu pentena ya, ini satu pentena, kenapa? Karena ikatan rangkapnya terikat pada atom C nomor 1. Metana, etana, propana, butana, metena, etena, propena, butena, pentena. Terus kalau dia tidak lurus, di mana ada atom C yang ke bawah. Nah, di sini kalau kita lengkapi, di sini kurang 2, terus di sini sudah pas, terus di sini kurang 2, di sini kurang 3, terus di sini kurang 3. Namanya adalah, ini kan gugus metil. Gugus metilnya terikat pada atom C nomor 2. Berarti namanya adalah 2 metil, 1 terikat atom C nomor 1, 1 butena. Nah, yang manakah titik didihnya lebih besar? Senyawa 1 pentena atau 2 metil 1 butena? Nah, di alkana kan sifat fisik yang kedua adalah semakin lurus rantainya, maka atau rantai lurus, titik didihnya jauh lebih besar daripada rantai yang tidak lurus. Berarti kesimpulannya adalah ini kan senyawa yang sama, di mana rumus umumnya sama-sama C5H10 atau rumus molekulnya C5H10. Jadi sama-sama C5H10, yang di bawah juga C5H10. Jadi ini senyawa yang sama, ini juga senyawa yang sama. Senyawa yang sama, rumus molekulnya. Nah, berarti titik didihnya antara 1 pentena dengan 2 metil 1 butena yang lebih besar adalah 1 pentena. Berarti titik didih di 1 pentena jauh lebih besar daripada 2 metil 1 butena. Nah, kemudian sifat yang ketiga dari sifat fisik adalah titik didih alkena dan alkuna ternyata jauh lebih besar daripada titik didih alkana. Ya, kenapa seperti itu? Ya, begini penjelasannya. Kalau kita gambarkan molekulnya itu antara yang ikatan rangkap dengan yang ikatan rangkap. Jadi, ini kita gambarkan molekulnya. Itu akan terjadi tolakan. Jadi, ini tolakan. Jadi, jarak antara ikatan rangkapnya itu akan jauh. Kenapa? Karena tolakannya itu besar. Ya, sedangkan ikatan alkana atau ikatan yang jenuh, kalau kita gambarkan molekulnya itu tidak jauh ya. Kenapa? Karena
Kalau kita gambarkan, tolakannya itu jauh lebih kecil. Nah, hal ini menyebabkan ya titik didih alkena dan alkuna itu jauh lebih besar daripada titik didih alkana. Kenapa? Karena tolakannya besar, sehingga ya untuk memutuskan ikatan alkena dan alkuna itu butuh energi yang lebih besar gitu. Maka titik didihnya juga akan ikut lebih besar dibandingkan titik didih alkana. Alkana cuma memiliki ikatan tunggal, sedangkan ikatan alkena dan alkuna itu rangkap. Otomatis tolakannya lebih besar. Nah, untuk mencapai titik didih, maka juga butuh energi yang lebih besar. Nah, berikutnya sifat kimia. Kalau alkana memiliki sifat kimia, alkena juga dan alkuna juga memiliki sifat kimia. Sifat yang pertama adalah dia bisa mengalami reaksi pembakaran. Jadi senyawa hidrokarbon apapun, yang namanya hidrokarbon ya pasti bisa dibakar. Ya, kalau kita tuliskan rumus umum dari alkena itu adalah CnH2n. Kita bakar dengan O2 akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Jadi polanya akan selalu seperti ini. Di mana kalau senyawa hidrokarbon dibakar, pasti hasilnya adalah karbon dioksida dengan uap air. Begitu pula dengan alkena, CnH2n dikurang 2 direaksikan dengan O2 akan selalu menghasilkan karbon dioksida dengan uap air. Kita ambil contoh CnH2n, C-nya 4 dan hanya adalah 8. Kita bakar C4H8 dengan O2, pasti hasilnya adalah CO2 dan H2O. Ya, begitu pula dengan kalau kita lengkapi, ini kan di sebelah kiri C-nya 4. Berarti di sini kita isi dengan 4. Nah, sekarang hanya ada 8. Di sebelah kanan hanya ada 2, berarti kita kali dengan 4. O yang di sebelah kiri ada 2, sebelah kanan 4 kali 2, 8, 8 tambah 12, 8 tambah 4, 12. Berarti di sini harus dikali dengan 6. Nah, bagaimana dengan alkuna? Alkuna itu kita ambil contoh C4, C-nya 4, berarti rumusnya adalah C4H6, kita bakar dengan O2, pasti hasilnya adalah CO2 dan H2O. Nah, baik alkena dengan alkuna, kalau dibakar pasti akan menghasilkan CO2 dan H2O. Bedanya adalah, kalau yang bedanya adalah masing-masing koefisiennya. Ya, jumlah CO2-nya berapa, H2O-nya berapa, dan butuh O2 berapa. Nah, kalau C4H6, di sebelah kanan itu kita harus kali dengan 4. Hanya ada 6, berarti kita harus kali dengan 3. Berarti kalau kita totalkan, O yang di sebelah kiri ada 2. Sebelah kanan, 4 kali 2, 8. 3 kali 1, 3, berarti 8 tambah 3, 11. Ya, 11 nilainya kan ganjil ya. Berarti untuk menyamakan dengan koefisien di sebelah kiri, berarti yang menjadi pembilang adalah 11. 11 dibagi 2 berarti 2 dibagi 2. Maka didapatlah kesamaan antara koefisien di sini dengan yang di sebelah kanan. Nah, kemudian sifat kimia yang berikutnya adalah suatu senyawa alkena dan alkuna itu bisa mengalami reaksi adisi atau reaksi penambahan. Jadi misalkan alkena, jadi alkena itu bisa menghasilkan atau membentuk ikatan yang tunggal dengan cara diadisi. Diadisi dengan apa saja? Bisa dengan H2, bisa dengan X2, bisa dengan HX. Jadi H2 itu adalah senyawa, jadi gas hidrogen. Bisa juga dengan X2, di mana X2 itu adalah senyawa halogen.
Ya bisa F, Cl, Br, dan I. Atau dengan gabungan antara H dengan halogen. Contohnya adalah HCl misalkan. Itu bisa membentuk senyawa yang tunggal. Ya, atau jenuh. Kemudian kalau alkuna juga bisa membentuk ikatan yang tunggal. Gimana caranya? Ya, caranya hampir sama. Dengan cara diadisi dengan H2K atau X2K halogen atau alkil halida atau HX. Itu bisa membentuk ikatan yang tunggal. Ya, contohnya adalah senyawa propena. Senyawa propena kita gambarkan seperti ini. Ya, senyawa propena kalau bisa kita ubah menjadi ikatan yang tunggal. Jadi ikatan rangkap yang di sini bisa diubah menjadi ikatan tunggal dengan cara diadisi dengan gas H2. Jadi gas H2 bisa diubah menjadi, jadi senyawa ini bisa diubah menjadi ikatan tunggal. Nah, di mana untuk atom H ini kan itu akan masuk ke ikatan rangkapnya. Jadi fokus ke ikatan rangkap. Jadi ada yang ini akan masuk ke sini, terus yang H yang sebelahnya akan masuk ke ikatan rangkap yang sebelahnya. Nah, hasilnya nanti ikatan rangkapnya ini akan putus dan akan masuk H-nya. Berarti di sini menjadi CH3, di sini menjadi CH2. Ya, jadi ikatan rangkapnya akan hilang atau putus. Bagaimana dengan propena yang kita reaksikan dengan senyawa halogen? Contohnya adalah Cl2. Cl2 itu bisa juga menghasilkan ikatan tunggal. Caranya adalah Cl-nya ada yang masuk ke sini, ada yang masuk ke sini. Jadi masuk ke sini, terus masuk ke sini. Nah, nanti itu akan berikatan membentuk di sini Cl-nya, terus masuk di sini Cl-nya, di sini kurang 2, di sini kurang 1, di sini kurang 3. Nah, di sini masuk, ikatannya berubah menjadi ikatan yang jenuh atau tunggal. Dimana kalau dia senyawa yang bagaimana dengan alkuna ya? Nah, alkuna itu bisa juga diadisi dan dia akan membentuk ikatan yang tunggal. Bagaimana caranya? Jadi propuna kita reaksikan dengan gas H2. Jadi ada yang masuk ke sini, ada yang masuk ke sini. Berarti kita gambarkan masuk di sini, terus masuk di sini. Nah, kalau dia sudah masuk, dia akan membentuk ikatan rangkap 2. Nah, ini kan belum tercapai. Nah, kalau dia masih ikatan yang tak jenuh, berarti dia masih bisa diadisi dengan apa saja? Dengan H2. Nah, H2 ini bisa masuk lagi ke ikatan rangkap yang berikutnya. Nah, hasilnya dia akan membentuk ikatan yang jenuh. Nah, untuk mengubah atau mengadisi suatu alkuna menjadi ikatan tunggal, itu membutuhkan molekul H2 sebanyak 2. Berarti untuk membentuk atau mengubah propuna menjadi propana, itu butuh molekul H2 sebanyak 2. Kalau kita gambarkan 2H2, ya pasti hasilnya adalah propana. Ya, berikutnya. Jadi, reaksi adisi berikutnya, kalau kita tuliskan dalam rumus 3 dimensinya, alkena itu ya bisa diadisi dengan H2, sama ya dengan yang tadi, di mana atom hanya akan masuk ke dalam ikatan rangkap. Jadi, masuk ke dalam ikatan rangkap. Nah, peristiwa ini disebut sebagai reaksi adisi hidrogenasi. Kenapa? Karena yang diputuskan ikatannya adalah atom H, hidrogen.
maka disebut sebagai adisi hidrogenasi. Kemudian kalau alkena kita adisi dengan halogen. Halogennya bisa Cl2, Br2 atau I2. Nah, halogennya akan masuk ke dalam ikatan rangkap. Nah, peristiwa ini karena yang bergabung adalah gugus halogen, maka disebut sebagai adisi halogenasi. Kita kasih contoh, beri contoh yang sederhana, misalkan propena. Senyawa propena kita adisi dengan halogen Br2. Ya, kalau kita adisi dengan Br2, nah akan masuk ke ikatan rangkapnya. Jadi ada yang ke sini, terus ada yang ke sini. Maka menjadi di sini ada satu, di sini satu, di sebelah kanan itu kurang 2H, di tengah kurang 1, di sebelah kanan kurang 3. Nah, dia akan berubah menjadi ikatan yang jenuh. Nah, bagaimana kalau misalkan alkena kita reaksikan dengan senyawa halida atau gabungan dari hidrogen dengan halogen. Kita reaksikan atau kita adisi dengan HX, maka HX ini ada yang masuk ke salah satunya. Jadi ke sini, ada juga yang ke sini. Maka bentuknya bisa menjadi seperti ini. Nah, ini disebut sebagai adisi hidrohalogenasi ya. Hidrohalogenasi atau halogenasi. Jadi ada hidrogen, ada halogen, berarti hidrohalogenasi. Kemudian kalau kita kasih contoh atau beri contoh senyawa proetena, senyawa etena kita reaksikan dengan halida, senyawa halida, contohnya adalah HCl. Nah, di sini hanya akan masuk ke sini, terus Cl-nya akan masuk ke sini. Maka menjadilah dia ikatan yang jenuh. Senyawa kita lengkapi, di sini ada ke bawah Cl-nya 1, terus di sebelah kiri kurang 3H, di sebelah kanan kurang 2H. Nah, kemudian kalau ada senyawa propena, kita adisi dengan HCl, itu ada yang masuk ke sini, terus ada yang masuk ke sini. Maka menjadi rumus seperti ini, di sebelah bawahnya itu mengikat Cl, terus sebelah kiri mengikat H3, sebelah tengah itu ada H, terus di sebelah kanan 3H. Nah, gimana kalau propena itu bentuknya seperti ini, atau jadi Cl-nya kan ada yang masuk ke sini, terus ada yang masuk ke sini. Bagaimana kalau misalkan Cl-nya dia ke sini, terus hanya yang ke sini? Bisa tidak? Ya kita buktikan, misalkan kita reaksikan hanya yang masuk ke sini, terus Cl-nya yang masuk ke sini. Maka jadilah senyawa. Nah, ini juga bisa seperti ini. Ini kan nama dari senyawa ini adalah kloroetana. Jadi namanya adalah kloroetana. Ini juga adalah ini bukan, ini metana etana kloropropana. Kloroetana ya. Kalau ini kloropropana. Ini juga adalah kloropropana. Tapi dua senyawa ini adalah dua senyawa yang berbeda. Jadi bukan senyawa yang sama. Jadi kita copy senyawa yang tadi. Nah, yang mana yang
kita pilih apakah yang reaksi seperti ini atau yang seperti ini. Kan di sini ada dua kemungkinan ya. Oh iya, maaf, di sini harusnya masuk Cl, ada yang hilang ya. Jadi ada yang hilang. Nah, ataukah yang ini? Nah, kalau seperti ini, jadi kan di sini ada yang masuk Cl-nya ke sini, terus hanya ke sini. Sekarang kalau Cl-nya yang ke sini, Cl-nya yang ke sini, terus hanya yang masuk di sini. Nah, bagaimana dengan pilihan seperti ini? Berarti di dalam reaksi ini atau reaksi di sini ada aturan namanya adalah aturan Markov-Nikov. Ya, aturan Markov-Nikov ini ya misalkan ada alkena. Ya, alkena kita reaksikan dengan senyawa halida HX ya. Maka aturannya adalah H itu akan masuk ke atom C yang lebih banyak mengandung atom H. Jadi kalau di sini kalau kita lihat yang banyak mengandung H adalah yang ini. Berarti H-nya akan masuk ke sini. Terus kalau Cl-nya atau X-nya, halidanya, itu akan masuk ke atom C yang lebih sedikit mengandung H. Berarti Cl-nya harusnya masuk ke sini. H-nya masuk ke sini. Berarti kalau kita gambarkan atau kita reaksikan ulang, ini dimana kalau kita mensintesis senyawa ini, itu akan lebih banyak terbentuk yang bentuknya seperti ini. Jadi ini lebih banyak terbentuk. Jadi ini lebih banyak ya. Ini ada 2H, di sini cuma 1, berarti Cl-nya harusnya masuk di sini. Sesuai dengan aturan Markov-Nikov. Terus hanya masuk ke sini. Nah, kalau kita reaksikan, itu bisa juga membentuk yang seperti ini. Bisa juga di sini ada Cl-nya ya. Ada Cl ke bawah harusnya. Bisa juga membentuk senyawa seperti ini, bisa juga seperti ini. Ya, tetapi yang hasil yang ini lebih banyak dibandingkan yang ini lebih sedikit terbentuk. Nah, berarti senyawa ini kita anggap ya kita tidak pilih ini. Kenapa? Karena yang terbentuk itu ini. Sebenarnya ada, tapi sangat sedikit. Nah, sesuai aturan Markov-Nikov, H masuk ke atom C yang lebih banyak hanya, sedangkan X-nya masuk ke atom C yang lebih banyak, ya lebih sedikit hanya. Kalau kita gambarkan, maka ini sebagai produk utama, ini produk sampingan, karena sedikit yang terbentuk. Berarti kalau kita mereaksikan antara propena dengan senyawa halida, maka hasilnya akan seperti ini, sesuai dengan aturan Markov-Nikov. Nah, misalkan butena, ya butena dengan di sini kurang 3, di sini kurang 3, terus di sini kurang 3, di sini kurang 1. Nah, kita reaksikan dengan senyawa halida HI, ya misalkan HI. Nah, yang mana yang masuk ke ini kan masuk ke ikatan rangkap, hanya akan masuk ke atom C yang mengandung lebih banyak H. Kalau kita lihat di sini tidak ada atom H-nya. Di sini ada 1. Berarti yang lebih banyak adalah bagian kiri. Maka H-nya akan masuk ke situ. Sini. Terus I-nya akan masuk ke yang lebih sedikit H-nya. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Jadi ini kurang, di sini terisi CH3 harusnya ya. Berarti di sini I-nya masuk ke sini, terus CH2-CH-nya di sini akan berubah menjadi CH2 dan ikatan rangkapnya akan putus. Jadi seperti itu aturan Markov-Nikov. Nah, kemudian kalau contoh lain senyawa etuna, bagaimana dengan etuna?
Etuna kan kalau kita buat strukturnya seperti ini. Nah, etuna kalau kita reaksikan dengan atau kita adisi dengan HCl misalkan, maka hanya akan masuk ke sini, Cl-nya akan masuk ke sini. Jadi sembarang. Kenapa? Karena ini tidak mengikuti aturan Markov-Nikov. Karena atom yang di kiri dengan yang di kanan sama banyak. Jadi bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini. Maka hasilnya adalah kloroetuna. Kita lengkapi, di sebelah kiri ada 1H, sebelah kanan kurang 2H. Nah, kemudian kalau dia etana, kalau dia etana direaksikan dengan HCl kan seperti ini. Dia senyawa etena, di sebelah kiri kurang, jadi kloro begini. Jadi kan kalau misalkan hasilnya seperti ini kan masih ikatan rangkap ya. Maka kalau dia ikatan rangkap berarti masih bisa diadisi senyawa tersebut. Jadi dari sini etuna direaksikan dengan HCl, hasilnya seperti ini. Nah, ternyata senyawa ini masih bisa diadisi. Diadisi dengan HCl. Nah, kalau kita adisi dengan HCl, maka di sini berlakulah aturan Markov-Nikov, di mana atom H akan masuk ke atom C yang mengandung atom H lebih banyak. Sedangkan Cl masuk ke atom C yang mengandung C yang mengandung atom H lebih sedikit. Kita lihat di ikatan rangkap yang di sebelah kiri itu ada 1H, di sebelah kanan ada 2. Berarti hanya akan masuk ke sini, Cl-nya akan masuk ke sini. Kita buat arah panahnya, jadi hanya akan masuk ke sini, Cl-nya akan masuk ke sini. Maka jadilah dia mengikat 2 Cl, ada yang ke bawah 1, ada yang ke atas juga 1. Jadi produk utamanya adalah ini. Ya meskipun mungkin ada yang produk sampingannya, tapi jumlahnya sangat sedikit atau bisa diabaikan. Kemudian sifat alkena yang ketiga adalah ini kan CH, Cl2, CH3, jadi kita bisa tuliskan juga seperti ini. Jadi CH, terus ada Cl-nya, bisa kita tulis ke Cl2, terus mengikat CH3. Jadi bentuknya bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah, ketiga adalah sifat yang ketiga, senyawa alkena bisa mengalami polimerisasi. Nah, polimerisasi itu adalah pembentukan senyawa polimer. Nah, senyawa polimer itu adalah suatu senyawa atau molekul raksasa. Ya, di mana dalam pembentukan senyawa polimer tersebut itu dibentuk dari suatu monomer. Jadi, polimerisasi itu adalah pembentukan senyawa polimer dari senyawa monomer. Ya, monomer itu kan sesuai namanya, poli berarti besar, sedangkan mono itu tunggal ya atau satu, berarti dia adalah molekul yang sederhana. Nah, kita bercontoh senyawa etena. Senyawa etena itu bisa membentuk suatu polimer. Monomernya adalah etena. Kita gambarkan seperti begini. Nah, senyawa etena ini bisa bergabung membentuk molekul raksasa. Jadi ini dinamakan monomer. Jadi satu ini dinamakan monomer. Kalau bergabung namanya polimer. Nah, ini bisa bergabung. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau kita lihat ya, kalau dia dua ikatan rangkap seperti ini, berarti di sini ada 2 pasang elektron ya, atau ada 4 elektron yang berikatan. Kalau kita gambarkan seperti ini, jadi di sini atom H yang terikat, terus di atasnya juga ada 2 elektron. Kita gambarkan seperti ini. Nah, kalau seperti itu,
akan bisa membentuk senyawa yang polimer, ya, di mana elektron yang di sini itu akan ke sini, terus elektron yang di sini akan ke sini, di sini akan ke sini, terus yang di sebelah kanannya akan ke sini, terus yang di sebelah sini akan ke sini. Terus kita lanjut, yang sebelah ini akan ke sini, yang sebelah sini akan ke sini, terus yang di elektron di sini akan ke sini, terus sebelah kanan akan ke sini, elektron sebelah kanan akan ke sebelah kanan, terus elektron yang di sebelah kiri akan ke kiri, dan elektron yang sebelah kanan akan ke kanan. Nah, jadi ikatan rangkapnya itu akan putus dan akan bergabung dengan monomer-monomer yang lain. Jadi ini namanya etena, ya. Jadi etena itu akan membentuk seperti ini kalau elektronnya berikatan. Jadi dia dari ikatan rangkap bisa menjadi tunggal kalau dia membentuk suatu polimer. Jadi dari monomer yang tidak jenuh bisa membentuk polimer, di mana polimer itu ikatannya pasti jenuh. Nah, ini disebut sebagai polimer. Nah, monomernya itu adalah etena. Jadi senyawa ini namanya kan dalam tata nama senyawa alkena adalah etena. Ini juga etena. Terus sebelah ini juga etena, ini juga etena, ini juga etena, ini etena. Nah, sudah banyak etena. Etena juga punya nama lain. Nama lainnya adalah etilena. Berarti kalau dia sudah membentuk polimer, maka namanya adalah polietilen. Ya, polietilen. Diambil dari nama ini, tambahkan poli. Poli artinya banyak. Tambah etilen berarti banyak etilen atau banyak etena. Yang sudah bergabung berarti nama polimernya adalah polietilen. Sekarang kalau propena. Propena bergabung dengan propena, dan seterusnya. Itu juga bisa membentuk suatu polimer. Nah, ini kan nama lainnya adalah propilena. Kalau dia membentuk suatu polimer, namanya adalah polipropilen. Nah, itulah beberapa sifat dari senyawa alkena dan alkuna. Berikutnya, kita akan belajar mengenai sumber-sumber senyawa alkena dan alkuna.